Diduga akibat konsleting listrik, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda, Kabupaten Nias, Sumatera Utara terbakar. Petugas pemadam kebakaran baru berhasil memadamkan api setelah 2 jam lamanya dengan menggerakkan 2 unit mobil damkar. Kantor Bapeda Kabupaten Nias yang berlokasi di Jalan Pancasila, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara terbakar. Dugaan sementara api berawal dari konsleting listrik pada panel yang saat genset meledak. Seketika api membesar hingga 6 ruangan di lantai 2 kantor Bapeda tersebut dilahap si jago merah. Petugas damkar yang berjibaku bersama masyarakat sekitar baru berhasil memadamkan api setelah 2 jam lamanya. Sejumlah berkas administrasi milik Bapeda Nias hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran kemungkinan besar itu dari korsleting listrik karena beberapa jam yang lalu daerah sini mengalami mati lampu sehingga Bapeda Kabupaten Nias memakai genset dan terjadi kebakaran panel. Dan setelah kebakaran panel mereka menunggu bantuan dari PLN, cuman mungkin di situ meledak atau terjadi kebakaran. Polisi tetapkan 3 orang tersangka pengerusakan ambulans di Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Perusakan ambulans terjadi karena isu hoaks jenazah dalam ambulans setelah diambil sebagian organ tubuhnya. Inilah rekaman video terjadinya kericuhan dan perusakan ambulans yang membawa jenazah COVID-19 di Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur 25 Juli silam. Perusakan dipicu beredarnya hoaks bahwa kondisi jenazah di dalam ambulans tidak utuh. Hasil pendalaman, jajaran Polres Jember telah menetapkan 3 orang pelaku perusakan sebagai tersangka. Ketiganya terbukti melakukan perusakan dengan melempar dan memecah kaca serta merusak peralatan medis di dalam ambulans. Jadi kita sudah menetapkan sementara 3 orang tersangka dari hasil proses pemeriksaan mendalam yang berkaitan dengan pengerusakan mobil ambulan. Jadi para tersangka ini memang ikut juga merusak mobil, diantaranya mungkin ada yang memukul bodi, memecahkan kaca dan merusak tabung oksigen yang ada di dalam mobil ambulan itu. Terkait kasus perusakan ini, polisi masih terus mendalami dan tidak tertutup kemungkinan akan adanya penetapan tersangka baru. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, korban dugaan kasus penipuan investasi bodong terlibat cekcok dan adu mulut dengan anggota Polsek Blonggo, Jepara, Jawa Tengah. Video cekcok ini pun viral di media sosial. Inilah video adu mulut antara anggota Polsek Blonggo, Jepara dengan sejumlah warga yang diduga menjadi korban kasus penipuan investasi. Tak hanya adu mulut, dari rekaman video terdengar warga memprotes tindakan arogan personel polisi. Pasca viralnya video, Kapolres Jepara langsung memanggil pihak warga dan personel polisi yang terlibat cekcok. Mediasi dilakukan untuk menjernihkan masalah dan menghindari dampak yang tak diinginkan. Sedang melakukan pengamanan toko emas, kemudian adanya keributan dalam arti masyarakat itu yang akan membuka paksa ataupun ada rencana untuk mengambil barang dari diduga pelaku investasi itu. Nah, ini dilakukan pencegahan oleh anggota. Namun terjadi cekcok adu mulut dan anggota menepuk bahu dari emangnya suamiku buka. Dari hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan dan tidak memperpanjang masalah. Kenapa kamu mukul suamiku? Dugaan kasus investasi bodong ini mencuat setelah para korban berdatangan ke rumah YA, terduga pelaku penipuan, guna meminta pengembalian uang. Petugas telah memasang garis polisi di rumah YA yang saat ini melarikan diri. Kasus ini belum bisa ditangani pihak kepolisian lantaran belum ada korban yang melapor dengan membawa alat bukti. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Polrestabes Palembang berhasil meringkus 2 pelaku bajing loncat. Para pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di kaki karena mencoba kabur saat ditangkap. Ya, penunggu penyampainya, Len. Aksi bajing loncat yang meresahkan warga ini terekam di kamera ponsel warga beberapa waktu lalu dan sempat ramai di media sosial. Berdasarkan video yang ramai beredar, Unit Ranmor Polrestabes Palembang langsung menyelidiki kedua pelaku yang meresahkan warga.
Saat beraksi, polisi berhasil mengamankan kedua pelaku, Denny Saputra 36 tahun dan Eriko 35 tahun. Keduanya terpaksa dilumpuhkan petugas dengan tembakan pada kakinya karena mencoba kabur ketika akan ditangkap. Kami cek, kami tanya interogasi dari pelaku, ternyata dia juga pernah melakukan penjamretan atau 365 di beberapa tempat di wilayah Polrestabes Palembang. Kami pengembangan dan berhasil mendapat kawannya yang untuk melakukan aksi penjamretan, ini panggilannya Keling. Berdasarkan keterangan polisi, keduanya beraksi mengincar mobil truk membawa barang ke pasar induk Jakabaring. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 kantong besar cabai dan 1 kantong bawang putih. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainis melaporkan. Atap rumah milik seorang warga di Mampang, Jakarta roboh akibat termakan usia dan hujan deras. Akibat peristiwa ini seorang balita terluka di kepala. Beginilah kondisi rumah milik Sarifudin, warga Kuningan Barat, Mampang, Jakarta Selatan, yang ambruk akibat termakan usia. Selain lapuk, ambruknya atap rumah juga disebabkan hujan deras yang mengguyur ibu kota. Akibatnya anak pemilik rumah yang masih berusia 1 tahun mengalami luka di bagian kepala. Karena nggak kerja gitu, sebenarnya kalau kerja sih inginnya ngontrak gitu. Cuman karena ini ya mau nggak mau bertahan, lagi pula istri juga sedang hamil 7 bulan. Anak juga masih kecil gitu. Kalau anak yang ketimpa puing genteng itu usia berapa? 1,5 tahun. Berarti kalau seandainya hujan, cara mengatasi agar tidak kebakaran bagaimana, Bang? Ya seperti ini, digulung dengan banner diinin, saya menepi di sini yang ada atapnya. Walaupun kondisi rumah sudah membahayakan keluarga, namun Syarifudin tak dapat berbuat banyak karena ia merupakan korban PHK saat pandemi COVID-19. Ia hanya bisa berharap adanya uluran tangan baik dari pemerintah maupun donatur. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Teror wafer berisi serpihan silet dan paku menggegerkan warga Jember, Jawa Timur. Seorang anak yang sedang bermain di depan rumahnya mendapati 3 buah wafer yang dilempar orang tak dikenal. Di depan rumah Muhammad Yasin, warga Jalan Cumpedak, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember inilah 3 buah wafer yang ternyata berisi serpihan silet dan paku dilempar orang tak dikenal. Saat kejadian berlangsung, anak perempuan Muhammad Yasin sedang bermain di depan rumah. Kemudian ia mendapati 3 buah wafer ini merobek bungkusnya untuk dimakan. Baru akan menggigit, anak ini mendapati wafer tersebut keras dan terdapat benda mirip silet dan paku. Muhammad Yasin yang mengetahui ini pun langsung merobek dan memeriksa 2 wafer yang lain dan ternyata semuanya berisi serpihan silet, paku dan juga staples. Temuan itu pun kemudian langsung dilaporkan ke Polres Jember. Si adik ini main di luar, nah kitanya ada yang memanggil, dikasih wafer 3, tapi karena adiknya takut, akhirnya wafernya itu dilempar di teras, sehingga diambil sama adiknya, pas dibuka 1 dimakan, sampai belum sempat ditelan, belum sempat dikunyah, kok keras, yaitu pas dimuntahkan itu. Kita akan koordinasi dengan Polsek juga, Polsek Patrang, di mana hal tersebut juga diketahui oleh orang tua si anak yang pada saat memakan itu ada benda keras yang kemudian setelah dilepeh ataupun diteliti lebih lanjut ternyata ada potongan silet dan staples. Ya, kita masih cari pelakunya. Polisi kini tengah menyelidiki agar menemukan siapa pengirim teror wafer ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Tim Reserse Polda Sumsel memanggil Herianti, anak pengusaha asal Aceh Akiditio. Pemanggilan Herianti terkait pemberian sumbangan COVID-19 senilai 2 triliun rupiah yang belum juga cair. Herianti, anak pengusaha asal Aceh Akiditio, memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh Subdit Jatanras Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan terkait pemberian bantuan Akiditio sebesar 2 triliun rupiah yang kini belum ditepati.
Selain Herianti, polisi juga memeriksa Profesor Hardi Darmawan yang statusnya sebagai saksi karena turut mengantarkan uang bantuan simbolis nilai 2 triliun bersama Herianti yang diserahkan ke Kapolda Sumatera Selatan pada tanggal 26 Juli lalu. Profesor Hardi Darmawan mengatakan bahwa dirinya belum tahu atau melihat adanya bantuan 2 triliun rupiah dari Herianti. Dia mengantar kepada saya, uang itu ada. Terus gimana tuh? Prof pernah melihat bentuk fisik uangnya? Belum pernah. Nah sekarang Profesor dengan ini ternyata uangnya tidak ada. Menurut Profesor perlu minta maaf nggak ke masyarakat Sumatera Selatan dan Indonesia? Ya kalau tidak ada ya kita maaf. Minta. Polisi masih memeriksa Herianti dan Profesor Herdi. Belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait sumbangan bernilai fantastis tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan kontributor Ainus, ada Firdaus Abu Bakar di Mapolda Sumatera Selatan. Firdaus, bagaimana perkembangan kasus dana bantuan COVID ini? Baik, terima kasih Lofi. Saat ini saya berada di halaman Direktorat Reserse Kriminal Umum Mapolda Sumatera Selatan. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Herianti, anak dari almarhum Aki Ditio, kemarin siang diundang ke Mapolda Sumatera Selatan untuk memberikan ataupun jawaban klarifikasinya terkait dana bantuan sebesar 2 triliun rupiah dari pihak keluarganya. Namun sejauh ini dimulai dari siang kemarin hingga pukul 10 malam si Herianti masih dimintai keterangan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan. Rencananya pagi ini pemeriksaan akan dilanjutkan dengan mengundang kembali Herianti untuk dilakukan pemeriksaan terkait dana bantuan 2 triliun rupiah. Lofi. Sejauh ini bagaimana klarifikasi dari hasil pemeriksaan Herianti? Sejauh ini dari para awak media pun masih menunggu jawaban yang pasti baik dari pihak penyidik ataupun dari pihak keluarga Aki Ditio yang belum memberikan sedikit pun keterangan ataupun jawaban. Dikarenakan sampai saat ini masyarakat Kota Palembang justru mempertanyakan apakah dana bantuan 2 triliun rupiah tersebut memang ada ataupun tidak. Lofi. Apakah hari ini ada penjadwalan pemeriksaan kembali Herianti? Ya, rencananya Direktorat Reserse Kriminal Umum akan kembali melalui undangan ataupun memanggil Herianti untuk datang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk memberikan keterangan lanjutan. Dari semalam diperiksa hingga pukul 10 malam. Memang rencananya hari ini, namun kita lihat sampai saat ini dari yang bersangkutan masih ditunggu juga, masih belum datang ke Mapolda Sumatera Selatan. Lofi. Kalau untuk status Herianti sementara ini apa, Firdaus? Sejauh ini informasi yang kami dapat baik dari penyidik ataupun langsung dari Kabid Humas Mapolda Sumatera Selatan belum ada status yang akan untuk kepada Herianti, apalagi untuk statusnya sebagai tersangka. Dikarenakan masih pemeriksaan tetap berlanjut, Lofi. Baik, artinya memang statusnya masih saksi sementara ini. Betul, baik, Lofi. Baik, Firdaus, selain Herianti, apakah ada saksi lain yang diperiksa? Untuk sementara informasi yang kami dapat semalam juga sempat suami dari Herianti maupun anaknya juga turut dimintai keterangan selain daripada Profesor Dr. Hardi. Lofi. Baik, Firdaus, mengenai keberadaan uang senilai 2 triliun ini bagaimana? Karena memang pencairannya harusnya tanggal 2 kemarin. Sejauh ini seperti apa update-nya? Betul, Lofi. Untuk itu Mapolda Sumatera Selatan sendiri hingga kemarin tepat pukul 2 siang di mana mendapat kabar akan untuk pencairan dana tersebut. Belum juga ada kabar dari pihak keluarga Aki Ditio. Untuk itu Mapolda Sumatera Selatan melakukan pemanggilan untuk memintai keterangan. Jadi hingga sampai saat ini media pun masih menunggu keterangan apakah uang 2 triliun tersebut memang benar adanya. Baik, kita tunggu update informasinya terkait dugaan hoax sumbangan 2 triliun rupiah untuk COVID-19. Terima kasih Firdaus dari Palembang, Sumatera Selatan.